Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat hari ini? Alhamdulillah kita sehat semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya anak-anak kami semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran di hari ini, sebaiknya kita berdoa dahulu. Mari kita berdoa secara bersama-sama. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat pendek yang telah kita pelajari di awal semester, yaitu surat Al-Falaq. Kita mulai ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak ibu. Yang pertama Ahmad Muhajir hadir. Al-Ahad Syahputra, Aqila Alfa, Az-Zahra Putri, Balkis, Baihaqi Rizki, Fatwa Az-Zahra hadir. Faris Al-Khairi. Nah, Faris, coba betulkan dulu dasi kamu. Nah, bajunya yang sedikit keluar tolong dimasukkan ya Faris ya. Oke, Febi Anggraini, Hafiz Yusuf, Kian Al-Rasyah, Lili Triapriani, Muhammad Asril. Jangan cerita dong di belakang. Muhammad Deril Fernanda, Muhammad Hanafi, Muhammad Reza Lesmana, Nafiza Tri Ramadhani. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak ibu hari ini. Nah, anak-anak ibu, minggu lalu kita belajar tentang aku anak soleh. Nah, ibu mau bertanya, siapa yang bisa menjawab angkat tangannya tentang pelajaran yang lalu? Sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang anak soleh? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, Lili silakan. Ya, benar. Sikap yang harus dimiliki seorang anak soleh yaitu salah satunya adalah jujur, amanah, sayang patuh kepada kedua orang tua, dan juga saling menyayangi sama teman. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa yang tahu arti dari Al-Amin? Ayo, siapa? Ahad, silahkan. Iya, benar. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Itu adalah gelar untuk Rasulullah, karena Rasulullah adalah seorang yang jujur. Karena dia sangat jujur, karena Rasulullah jujur perbuatan, jujur perkataan, maka diberi gelar Al-Amin. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi bersih itu sehat. Nah, di dalam materi ini kita akan mempelajari apa itu bersih, apa itu suci, apa itu najis beserta dengan contohnya. Lalu kita akan membedakan apa itu hadas besar dan hadas kecil, juga cara membersihkannya.
Kemudian tata cara berwudu dan tata cara bertayamum. Oke, untuk apa kita mempelajari hal tersebut? Nah, yang pertama, kita mempelajari hal tersebut agar kita terbiasa bersuci sebelum beribadah. Nah, karena Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri dan agar diterima ibadahnya. Kemudian kita bisa membedakan apa sih itu bersih, apa sih itu suci, apa itu najis. Nah, kemudian kita dapat mengetahui apa itu hadas besar dan hadas kecil, bagaimana cara membersihkannya, bagaimana cara mensucikannya. Kemudian kita juga akan mempelajari tata cara berwudu dengan cara urut, tertib dan benar. Kemudian kita akan juga mempelajari tentang tata cara bertayamum. Nah, untuk apa tuh tayamum? Nanti kita akan mempelajari hal tersebut, tayamum, tentang tayamum. Oke. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi bersih itu sehat, ada nggak yang tahu apa sih itu bersuci? Ayo, silakan, ada yang bisa menjawab? Oke, Azahra Putri, ya silakan. Iya, benar. Bersuci itu artinya membersihkan diri dari kotoran. Oke, ada lagi. Siapa yang tahu rukun wudhu ada berapa? Ayo silakan. Iya, Muhajir, silakan Muhajir. Ada berapa rukun wudhu? Iya, benar, ada 6. Oke, bagus. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi bersih itu sehat. Ibu, lihat ke depan ya. Di sini sudah Ibu sediakan video tentang materi pembelajaran kita hari ini, yaitu bersih itu sehat. Nah, anak-anak Ibu, silahkan mengamati video yang sudah tersedia di depan. Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait video yang ada di depan. Oke, silahkan anak-anak Ibu perhatikan dengan seksama dan pahami. Nah, bagaimana tayangan video tadi anak-anak Ibu? Menarik bukan? Nah, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak sekalian. Oke, terkait dengan video yang telah kita tonton tadi. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, sebelum kita melakukan ibadah, kita harus dalam keadaan bersih dan suci. Bersih badan, bersih pakaian, juga bersih tempat ibadah. Bersih dan suci adalah hal yang hampir sama. Bersih, suci sudah pasti bersih, namun bersih belum tentu suci. Nah, coba siapa yang dapat menjelaskan apa arti dari bersih dan suci? Ayo, silahkan angkat tangannya siapa yang bisa menjawab. Silahkan. Iya, coba Balki, silahkan. Apa itu? Iya, benar Balkis. Bersih artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci artinya bebas dari najis. Nah, sekarang anak-anak Ibu perhatikan lagi layar di depan. Bisa juga memperhatikan buku tema di halaman 36. Nah, kita mempelajari bersih itu sehat. Nah, yang pertama kita akan pelajari apa sih itu bersih. Bersih itu artinya bebas dari kotoran. Kemudian, apa itu suci? Suci artinya bersih dari najis. Nah, kemudian apa itu najis? Najis yaitu yang menjadi terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Nah, saling berkaitan bukan? Kemudian, apa sih contoh-contoh najis? Nah, najis itu ada jilatan anjing, ada darah, ada kotoran,
ada air seni, kemudian ada urin. Nah, itu contoh-contoh najis. Nah, dan najis itu sudah pasti kotor. Nah, tapi kotor belum tentu najis. Kenapa begitu? Nah, contoh yang kotor tapi belum tentu najis, contohnya apa? Seperti cat. Nah, kemudian tanah, kemudian tinta, kemudian ludah kita manusia. Ya, dan jadi najis sudah pasti kotor, namun kotor belum tentu najis. Ya, benar. Bersih atau suci terbagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Lanjut tentang hadas. Nah, hadas terbagi menjadi dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar, salah satu contohnya ialah mimpi basah pada anak laki-laki dan haid pada anak perempuan. Nah, bagaimana cara mensucikan orang yang sedang berhadas besar? Nah, cara mensucikan hadas besar ialah dengan cara mandi wajib. Bagaimana kalau tidak ada air, Ibu? Nah, bisa digantikan dengan cara bertayamum, jangan menggunakan debu yang suci. Yang kedua adalah hadas kecil. Contoh hadas kecil ialah salah satunya buang air kecil, buang air besar, buang angin, dan segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Nah, cara membersihkan hadas kecil ialah dengan cara beristinjak atau dengan kata lainnya ialah cebok. Nah, caranya tangan kanan menyiramkan air ke arah dubur atau kudubur, tangan kiri membersihkannya hingga bersih. Setelah itu, cuci tangan, kemudian untuk mensucikannya lagi dengan cara berwudu. Selanjutnya, cara membersihkan najis. Najis terbagi menjadi tiga. Yang pertama, najis mukhalazah. Contohnya, jilatan anjing dan jilatan babi. Itu air liurnya ya. Badan mereka juga termasuk najis. Nah, bagaimana cara membersihkan najis mukhalazah? Yaitu dengan cara membasuhnya sebanyak 7 kali dengan salah satu airnya dicampur dengan lumpur atau tanah. Yang kedua, najis mukhaffafah atau najis ringan. Contoh najis mukhaffafah ialah air kencing anak bayi yang belum berusia 2 tahun dan dia belum makan apa-apa, hanya meminum ASI dari ibunya saja. Nah, cara membersihkannya ialah yang pertama kita lap dahulu dengan kain kering, kemudian kita lap kembali dengan kain yang basah, dan yang terakhir kita lap kembali dengan kain yang kering. Najis yang ketiga adalah najis mutawassithah, yaitu najis sedang. Contohnya adalah darah, nanah, muntah, bangkai kecuali bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belalang. Nah, darah juga ada pengecualiannya, kecuali hati dan limpa itu tidak termasuk najis. Cara membersihkannya adalah dengan cara mengucurkan air yang bersih ke arah najis, kemudian kita mencucinya hingga hilang bau, warna, juga rasanya. Selanjutnya, tata cara berwudu yang benar. Nah, yang pertama kita membaca niat terlebih dahulu. Ayo kita baca sama-sama niat berwudu. Ada yang hafal? Oke, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatil
asghari fardhu lillahi ta'ala. Oke, setelah berniat, yang pertama kita lakukan adalah untuk sunnah wudhunya sebaiknya kita menggosok dua belah tangan. Nah, ini di bawah air pancur atau disiram. Kemudian yang kedua adalah berkumur-kumur. Nah, yang ketiga, selanjutnya yang ketiga yaitu membersihkan hidung dengan cara menghirup air melalui tangan kita. Nah, selanjutnya berwudu yang keempat yaitu membasuh muka. Itu rukun wudu yang kedua ya. Kalau yang tadi mencuci tangan, berkumur-kumur, dan membersihkan hidung itu adalah sunnah wudu. Masuk rukun wudu yang kedua yaitu membasuh seluruh muka. Nih, basuh seluruh muka semuanya. Nah, rukun wudu yang ketiga yaitu membasuh dua belah tangan dari mulai ujung jari sampai dengan siku-siku. Utamakan dulu yang sebelah kanan. Nah, setelah itu rukun wudu yang keempat, membasuh atau mengusap sebagian kepala. Nah, selanjutnya ada sunnah wudu kembali yaitu membasuh telinga. Nah, itu bukan rukun wudu ya, tapi sunnah wudu. Nah, rukun wudu yang kelima adalah membasuh kaki mulai dari jari-jari kaki sampai dengan mata kaki sebanyak 3 kali. Utamakan dahulu yang sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri. Nah, yang keenam rukun wudu adalah tertib. Apa itu tertib, Ibu? Yaitu dilakukan dengan cara berurut. Yang pertama niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki. Itu dia yang dinamakan dengan tertib. Selanjutnya adalah tata cara bertayamum. Nah, apa itu tayamum? Tayamum adalah keringanan yang diberikan Allah kepada orang yang kesulitan mendapatkan air dan bagi orang yang tidak diperkenankan terkena air karena sakit. Dengan kata lain, tayamum adalah pengganti dari wudhu atau mandi wajib. Nah, apa saja yang memperbolehkan tayamum? Yang pertama, tidak ada air. Dia sudah berusaha mencarinya, tapi tidak menemukan air, sedangkan waktu sholat telah tiba. Nah, yang kedua adalah karena sakit. Apabila terkena air, sakitnya makin parah, maka tidak diperbolehkan menggunakan air, maka diperbolehkanlah menggunakan tayamum. Dan yang ketiga adalah dalam perjalanan atau musafir yang sangat sulit untuk mendapatkan air. Nah, kemudian bagaimana cara bertayamum? Nah, rukun tayamum itu ada 3. Yang pertama niat, yang kedua mengusap wajah, dan yang ketiga mengusap kedua belah tangan. Nah, mari kita sama-sama ya anak-anak ya, kita baca, ikutin ibu untuk pembacaan niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul tayamuma listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Ya, bagus anak-anak ibu bisa mengikuti apa yang ibu ucapkan. Kemudian yang kedua adalah mengusap wajah dengan debu yang suci. Nah, jadi mana debu yang suci? Kita ambil saja di dinding. Nah, kita pilih dinding. Gak harus kita mencari mana debunya. Nah, kita tempelkan kedua tangan di dinding. Lalu kita tipiskan debu tersebut, usap ke seluruh wajah. Cukup hanya sekali.
Kemudian yang ketiga adalah mengusap kedua belah tangan. Nah, tempelkan kembali tangan kita ke debu tersebut, tipiskan kembali, kemudian usap kepada dua belah tangan seperti ini. Nah, itu tadi penjelasan dari isi materi bersih itu sehat. Untuk anak-anak, adakah pertanyaan berkaitan dengan materi kita hari ini? Ayo, silakan siapa yang ingin bertanya tentang materi bersih itu sehat. Ya, silakan Reza. Apa yang ingin ditanyakan? Ya, bagus pertanyaannya. Reza menanyakan, bagaimana kalau kita memilih debunya dari tanah? Apakah boleh? Nah, jawabannya adalah boleh. Tapi pilihlah tanah yang kira-kira tidak ada terkena kotoran hewan ataupun kotoran manusia. Nah, jangan ditepuk sekuat-kuatnya, hanya sekedar menempelkan kedua tangan kita, kemudian ditipiskan debunya. Jangan sampai putus ya membersihkan, menipiskan debunya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya tugas, yaitu menyusun atau menjodohkan pertanyaan, pengertian definisi dari bersih, suci, najis. Kemudian ada contoh-contoh najis, sama dicocokkan juga. Kemudian ada tata cara berwudu yang benar. Nah, ada juga tentang cara bertayamum. Nah, di sini Ibu akan membagi dalam 4 kelompok. Nah, kelompok yang pertama nanti akan menjodohkan tentang definisi bersih, suci, dan najis. Nah, silahkan kelompok pertama. Kemudian kelompok yang kedua akan menjodohkan jenis-jenis najis. Ya, silakan kelompok kedua. Dan kelompok ketiga akan mengurutkan bagaimana cara berwudu yang benar. Nah, ini dia. Silakan ambil kelompok 3. Nah, yang paling mudah adalah kelompok 4, hanya mengurutkan tentang tayamum. Silahkan kelompok 4. Nah, ini hasil dari kelompok 1. Coba kita cek ya bersama-sama ya. Nah, benarkah bersih artinya bebas dari kotoran? Ayo, kelompok yang lain. Iya, benar. Arti bersih adalah bebas dari kotoran. Yang kedua, suci artinya bebas dari najis. Ya, ada yang mau jawab benar nggak kelompok yang lain? Kelompok 4, benar nggak suci artinya bebas dari najis? Iya, benar. Kemudian ada najis artinya yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Kelompok 3, benar nggak ini? Iya, benar. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, jawabannya benar. Oke, selanjutnya kita lihat dari kelompok 2. Nah, ini dia hasil dari kerjaan kelompok 2, yaitu memasangkan tentang najis. Nah, kita koreksi ya. Oke, yang pertama ada najis mukhalazah atau najis. Iya, najis berat. Jawabannya adalah najis anjing dan babi. Benarkah kelompok 1? Iya, benar. Jadi contoh najis mukhalazah adalah najis anjing dan babi. Kemudian kita lanjut. Yang kedua, najis mukhaffafah atau najis ringan. Nah, jawabannya adalah najis air kencing bayi yang belum 2 tahun hanya meminum
ASI atau air susu ibunya. Benar tidak kelompok 4? Iya, benar jawabannya. Lanjut lagi, najis mutawassithah. Nah, apa pasangannya? Ada darah, nanah, muntah, air kencing orang dewasa. Bagaimana kelompok 3? Iya, benar jawabannya. Jadi kita berikan applause lagi untuk kelompok 2. Jawabannya benar semuanya. Nah, sekarang pekerjaan kelompok 3 yang akan kita koreksi. Nah, kelompok 3 mengerjakan tata cara berwudu dengan benar. Nah, yang pertama diurutkannya yaitu dianjurkan membasuh 2 tangan hingga pergelangan tangan. Benar? Iya. Pertama, kita membasuh tangan dulu sampai ke pergelangan tangan. Yang kedua, dianjurkan berkumur-kumur dengan sempurna. Benar? Iya, benar. Yang ketiga, dianjurkan membasuh rongga hidung dengan cara menghirup air. Benar kelompok 4? Iya. Kemudian, diwajibkan membasuh muka dengan sempurna. Benarkah kelompok 1? Iya, benar. Setelah membasuh muka diurutkannya yaitu diwajibkan membasuh 2 tangan dari ujung jari tangan sampai dengan siku. Iya, benar. Yang selanjutnya yaitu mengusap sebagian kepala. Iya, benar. Yang ke-7 yaitu dianjurkan mengusap 2 daun telinga bagian luar dan dalam. Dan yang terakhir diurutkannya ialah diwajibkan membasuh 2 kaki dari ujung telapak kaki hingga mata kaki. Nah, siapa yang berani menjawab ini benar semua? Iya, benar. Jadi pekerjaan kelompok 3 benar semuanya. Kita berikan kembali aplaus kepada kelompok 3. Nah, yang terakhir pekerjaan kelompok 4 yaitu bertayamum. Kita lihat ya, ini yang paling mudah ini loh. Kalau sempat kelompok 4 itu salah, aduh malu ya. Nah, kita lihat, kita koreksi. Yang pertama ada niat. Yang kedua mengusap wajah. Yang ketiga mengusap kedua belah tangan. Benar? Kelompok yang lain ada yang mau menanggapi benar atau salah? Iya, benar. Jadi kalau mau bertayamum itu yang pertama adalah niat, yang kedua mengusap seluruh wajah, yang ketiga adalah mengusap kedua belah tangan. Ya, kita berikan aplaus lagi kepada kelompok 4 dan kepada semuanya murid-murid ibu yang telah menjawab pertanyaan dengan benar semuanya. Oke. Nah, dari yang telah kita lakukan pembelajaran pada hari ini, adakah anak-anak ibu yang ingin bertanya yang belum paham akan materi kita hari ini? Tidak ada? Berarti sudah paham semua ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ternyata anak-anak ibu pintar-pintar semuanya. Oke, kita ulangi lagi apa sih isi materi kita sebenarnya? Nah, materi kita tentang bersih dan sehat. Jadi kita ulangi kembali, apa sih pengertian bersih, suci, dan najis? Bersih itu adalah bebas dari kotoran. Suci, bersih dari najis. Najis sesuatu yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi saling berkaitan antara bersih, suci, dan najis. Kemudian apa sih perbedaan hadas besar dan hadas kecil? Nah, kalau hadas besar contohnya seperti mimpi basah pada laki-laki, haid pada perempuan. Dan cara membersihkannya atau mensucikannya ialah dengan cara mandi wajib. Apabila tidak ada air maka boleh digantikan dengan tayamum. Kemudian kalau hadas kecil contohnya apa? Hadas kecil contohnya itu buang air besar, buang air kecil, buang angin, dan segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Cara mensucinya bagaimana? Mudah. Ambil air, siramkan
ke arah dubur dan dubul atau dubul, kemudian cuci tangan, setelah itu berwudu. Nah, kalau tidak ada air lagi, boleh dengan menggunakan tisu, bisa menggunakan batu atau daun. Nah, cara membersihkannya seperti itu. Nah, kemudian tata cara berwudu. Nah, tata cara berwudu yang benar itu bagaimana? Nah, selain rukun wudu yang 6, dalam berwudu juga ada sunnah wudu. Nah, kita urutkan ya. Yang pertama, rukun wudu yang pertama adalah niat. Nah, jadi sebelum berwudu, melakukan wudu, kita harus membaca niat dahulu. Kemudian yang kedua, sunnah wudunya, mencuci kedua belah tangan sampai pergelangan. Kemudian yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, membasuh hidung dengan cara menghirup airnya. Nah, rukun wudu yang kedua yaitu membasuh seluruh wajah. Kemudian membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai dengan siku. Utamakan dahulu yang sebelah kanan, baru sebelah kiri. Kemudian rukun wudu yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala. Nah, dilanjutkan dengan sunnah wudu yaitu membasuh telinga luar dan dalam. Utamakan dulu yang sebelah kanan. Nah, rukun wudu yang kelima yaitu membasuh kaki mulai dari ujung jari kaki sampai dengan mata kaki. Utamakan dahulu yang sebelah kanan, ya betul, baru yang sebelah kiri. Nah, rukun wudu yang keenam yang terakhir adalah tertib, yaitu melakukan wudu secara berurutan. Iya, benar. Nah, kemudian bertayamum, yaitu pengganti wudu atau mandi wajib apabila tidak ada air atau tidak boleh terkena air karena sakit. Nah, itu dia. Oke. Nah, dari penjelasan tadi, adakah anak-anak ibu yang ingin menanggapi tentang bersih itu sehat? Adakah yang mau memberi pertanyaan? Nah, apa saja yang sudah kalian pahami tentang pembelajaran bersih itu sehat? Ya, coba Lili. Iya, benar. Kemudian Reza. Iya, benar. Kedua-duanya benar. Bersih itu bebas dari kotoran. Iya, benar. Kemudian suci itu bebas dari najis. Kemudian najis itu yang menghalangi kita dari beribadah kepada Allah. Ya, saling berkaitan. Ya, benar sekali. Kemudian ada lagi? Oke. Iya, benar. Hadas ada dua macam. Hadas kecil dan hadas besar. Kemudian iya, benar lagi, yaitu sebelum beribadah kita harus bersuci. Nah, suci apa saja? Suci pakaian atau bersih pakaian, bersih badan, juga bersih tempat ibadah. Ya, benar. Jadi kesimpulannya pelajaran pada hari ini ialah materi tentang bersih itu sehat, ia mengajarkan kita agar terbiasa bersuci sebelum beribadah. Pembelajaran materi hari ini ialah membiasakan bersuci sebelum beribadah. Dan jika kita ingin beribadah, kita harus bersih badan, bersih pakaian, juga bersih tempat ibadah. Dan kita harus mengetahui bagaimana cara bersuci dari hadas besar, hadas kecil, dan bagaimana cara membersihkan najis. Nah, kenapa? Karena najis itu bisa menempel pada tubuh kita ataupun pada tempat ibadah kita. Nah, jadi kita harus tahu cara membersihkan najis, cara mensucikan hadas besar dan hadas kecil. Nah, semua itu sudah kita pelajari pada materi bersih itu sehat. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Sampai jumpa di materi pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.